Baik, perkenalkan nama saya Hamu Itian Angguna, NIM 14 20 12 10 34R. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Stikes Nusantara Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep diri. Yang pertama, apa itu konsep diri? Mengapa kita perlu memahami konsep diri dan bagaimana mengembangkan konsep diri yang positif agar dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut Herlock, konsep diri merupakan gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, fisiologi, emosional, sosial, apriyat, dan prestasi yang mereka tercapai. Lebih jelasnya, konsep diri adalah gambaran atau cara pandang, keyakinan, memikirkan, dan perasaan terhadap apa yang dimiliki oleh orang tentang dirinya kita sendiri, yang meliputi kemampuan, karakteristik diri, sikap, perasaan, kebutuhan hidup, dan penampilan itu. Konsep diri dibentuk dari kecil sehingga dewasa. Sepanjang usia kita, mengapa pemahaman tentang konsep diri ini penting? Karena konsep diri yang kita pelajari akan membentuk kepribadian dan memenuhi bagaimana kita berpikir dan bersikap, perilaku, termasuk bagaimana kita berkinerja. Semua pikiran yang kita sampaikan, sikap kita yang sampaikan di perilaku yang kita tunjukkan, dan dasarkan pada konsep diri yang ada dalam diri kita. Konsep diri terdiri dari 3 komponen yang penting adalah: yang pertama, self-ideal, self-image, self-esteem. Ketiga komponen tersebut saling berhubungan dengan tiganya secara bersama-sama. Membentuk kepribadian kita, self-ideal, self-image, self-esteem, yang di dalamnya mental kita akan memenuhi bagaimana kita berpikir, bagaimana cara kita merasa, sikap, dan bertindak, dan pada akhirnya akan mempengaruhi respon kita terhadap semua hal yang terjadi pada diri kita. Self-ideal merupakan gambaran tentang sosok ideal, harapan, mimpi, dan visi yang kita punya tentang diri kita sendiri. Self-ideal akan memandu kita dalam berperilaku yang ideal, bagaimana seharusnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan. Kita standar ideal yang memiliki sering kita digunakan untuk menilai orang lain. Terbentuk self-ideal dipengaruhi oleh signifikan audiens atau orang-orang penting ada di sekitar kita. Mungkin orang tua kita atau teman-teman kita yang memberikan tuntutan atau harapan bagaimana seharusnya kita berperilaku. Self-ideal tentu atau harapan bagaimana seharusnya kita berperilaku ideal adalah gambaran atau sosok yang ideal di mana kita berada. Demikian self-ideal akan berbentuk perilaku kita yang berperilaku yang dapat sesuai dengan konteks tertentu. Seseorang yang memiliki self-ideal yang tinggi akan berusaha mencapai standar perilaku ataupun prominens yang telah ditetapkan dan berusaha menjadi sosok yang sempurna. Komponen kedua adalah self-image, merupakan cermin diri, yaitu kita memandang dan berpikir tentang diri kita sendiri. Layaknya saat kita bermain, maka kita dapat melihat sosok diri kita dalam cermin tersebut. Self-image berisi gambaran tentang kemampuan yang kita miliki saat ini, kekuatan dan kelemahan yang kita punya,
mempunyai kinerja yang berhasil kita capai, kemampuan kita di dalam membuat gambaran tentang diri dengan segala kompetensi yang kita miliki akan sangat membantu pikiran dan sadar kita mengerahkan dan mengkoordinasikan otot motrik tubuh kita agar dapat faktum sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Demikian jika kita ingin berperilaku nilai tambahan dalam berperilaku kita, atau jika kita berharap dapat meningkatkan promptness, kita akan memulailah dari gambaran mental tentang diri kita dalam self-image. Gambaran mental atau self-image tersebut akan mempengaruhi emosi, cara berpikir, berkata, dan bertindak. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk memiliki gambaran mental internal tentang diri kita sendiri atau self-image yang berpositif. Ingat, positif self-image akan menghasilkan pikiran yang positif, sikap yang positif, dan perilaku yang positif. Berikut konsep yang ketiga dari konsep diri adalah self-esteem, merupakan komponen emosional dari kepribadian kita. Self-esteem menunjukkan seberapa kita menyukai dan menghargai diri kita sendiri. Rasa menerima dan penghargaan terhadap diri kita sendiri dan komponen yang sangat penting dalam menentukan bagaimana cara kita berpikir dan merasakan dan perilaku kita berkritik dengan orang lain. Semakin kita menyukai dan menghargai diri kita sendiri, maka akan semakin baik performance kita di hal ini. Berdampak secara timbul sebaik, artinya semakin kita mampu menampilkan perilaku yang diharapkan atau memiliki prompts dengan baik, maka semakin kita menyukai dan menghargai diri kita sendiri, munculkan motivasi internal untuk semakin baik dan baik lagi demikian dan seterusnya. Self-esteem menimbulkan rasa percaya diri. Semua potensi yang kita miliki hal ini dapat mendorong antusias untuk mencapai hal-hal lain yang melebihi tinggi dan melebihi banyak lagi. Tingkat self-esteem yang kita miliki mempengaruhi kualitas hubungan antara kepribadian kita dengan orang lain. Semakin kita menerima dan menghargai diri kita sendiri, semakin juga mampu menerima dan menghargai orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan mendapatkan bahwa jika kita self-esteem yang tinggi dan rasa percaya diri yang baik, maka orang lain akan respect dan nyaman berinteraksi dengan kita dan memudah untuk berkomunikasi dan menjalin bersama orang lain. Dalam tataran individu, self-esteem dapat melalui dengan cara yang pertama, mengatakan pada diri kita sendiri bahwa saya menerima diri sendiri, menyukai diri saya, dan menghargai segala hal yang dimiliki saya. Bersyukur atas semua hal yang ada pada diri saya. Demikian berulang-ulang bisa kita lakukan setiap hari. Kita katakan hal ini untuk diri kita sendiri. Sedangkan dalam perkataan organia untuk mengatakan self-esteem, katakan organisme untuk meningkatkan self-esteem adalah dengan menciptakan hubungan yang penuh keakraban dan saling memberi dan menerima, mendukung serta menghargai satu sama lain. Ingat ya, 3 komponen konsep diri itu self-ideal, self-image, self-esteem. Ketiganya saling berkaitan. Dengan kita memiliki self-esteem yang tinggi, maka kita
mampu menerima dan menyukai serta menghargai. Dari kita sendiri, jika mampu menghargai diri kita sendiri, maka kita memiliki gambaran terhadap diri kita sendiri atau self-image yang positif. Selanjutnya, jika self-image kita positif, maka kita akan mampu menetapkan visi misi hidup serta standar kepercayaannya yang tinggi pula. Konsep diri yang kita miliki akan menunjukkan siapa yang sesungguhnya. Sekian materi dari saya. Jika ada kata-kata yang menyinggung, yang tidak sesuai dengan materi saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.